semestinya udah pada tua ya, namun tingkahnya ini seperti Allah Akbar ya. Ini kenapa tangannya gini-gini kayak ular kobra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang ada satu video yang memperlihatkan seseorang itu bersolawat namun tidak mempunyai etika ketika solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu bersolawat sambil berjoget. Padahal solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ibadah yang agung. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Namun ibadah ini sangat disayangkan apabila dilakukan dengan cara berjoget, seakan-akan tidak memiliki adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman semuanya, mari kita simak videonya ya. Kalau dilihat ya, ini semestinya udah pada tua ya, namun tingkahnya ini seperti masih kanak-kanak ya. Karena sholat itu adalah ibadah yang paling agung. Tapi kenapa dibuat semacam ini? Kalau kita berhadapan di depan presiden, apakah kita harus berjoget seperti ini? Jawabannya pasti tidak kan? Ini adalah sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang pertama adalah harus dengan adab. Tidak harus kita itu berjoget ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ada satu video lagi ya. Ini makin parah ya. Allah Akbar ya. Ini kenapa tangannya gini kayak ular kobra gitu ya. Ya, kemungkinan mungkin mereka ini belum paham tentang sholawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana sholawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan kepada para sahabat? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi mari kita simak video penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizatullah. Mari kita simak videonya ya. Sudah benarkah bacaan dan cara salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang sering saya lihat di TV ya, yang diiringi dengan rebana secara beramai-ramai, bahkan dengan gerakan lambaian tangan seperti acara show artis, musik dan band. Subhanallah. Itulah ketika salawat itu sudah dijadikan sebuah acara, sebuah ritual. Jadi mereka tuh salawatnya cuma kalau ada acara. Selesai itu nggak salawat. Bahkan saya pernah melihat ada seorang ustadz yang suka sholawatlah dengan acara. Ketika menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW berulang kali dia sebutin, nggak ada sholawat sama sekali. Tidak menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Saya sampai bingung, ya Allah, ini katanya orang suka sholawat. Maka kalau dikatakan apakah sudah benar, tanyakan kepada dia, bagaimana sholawatnya Rasulullah SAW, bagaimana sholawatnya para sahabat kepada Nabi, bagaimana salawatnya para tabi'in kepada Nabi, bagaimana salawatnya Imam Syafi'i kepada Nabi, bagaimana salawatnya Imam Nawawi kepada Nabi Muhammad SAW. Tanyakan kepada imam-imam itu bagaimana salawat mereka. Karena akhirnya salawat ini jadi hiburan, jadi acara buat hiburan, tidak, itu ibadah yang penuh dengan kekhusyuan gitu.
penuh kecintaan kepada Rasul SAW. Maka tolong kita pelajari kembali bagaimana salawatnya para sahabat, salawatnya tabi'in, salawatnya para imam-imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tanya gimana mereka bersalawat, bagaimana bentuk kecintaan mereka kepada Rasul SAW. Apakah dengan yang joget-joget seperti itu? Itulah yang kita diperintahkan untuk menuntut ilmu supaya tidak salah, ya. Kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan dari Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah bagaimana cara bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apakah dengan berjoget-joget, melambai-lambai, itu tidak benar, ya. Itu adalah salah kalau bersalawat seperti itu. Salawat yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak harus seperti yang ada dalam video tadi. Namun salawat yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Lalu bagaimana tata cara salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan rame-rame. Bahkan seperti yang dalam video tadi itu sambil berjoget. Bagaimana salawat yang betul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah salawat ini banyak macamnya? Kemudian bagaimana cara mengamalkan salawat yang benar berdasarkan sunnah Rasulullah SAW? Apakah dilakukan sendiri atau berjamaah, dengan suara keras atau dengan suara pelan? Bolehkah sambil diiringi rebana dan alat musik? Bahwa amal ibadah akan diterima oleh Allah jika memenuhi syarat. Syarat diterima ibadah yaitu ibadah itu dilakukan oleh orang yang beriman dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Akan tetapi ya, kalau di pada zaman ini alangkah banyak orang yang tidak memperdulikan syarat-syarat di atas. Bahwasanya sholawat kepada Nabi SAW merupakan salah satu bentuk ibadah yang agung. Tetapi banyak sekali penyimpangan dan bid'ah yang dilakukan banyak orang seputar sholawat Nabi. Yang pertama, sholawat Nabi memang banyak macamnya. Namun secara global dapat dibagi menjadi dua. Yaitu, yang pertama sholawat yang disyariatkan, yaitu sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Bentuk salawat ini ada beberapa macam. Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Sifat Salat Nabi menyebutkan ada 7 bentuk salawat dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian Ustadz Abdullah Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah Ta'ala di dalam kitab beliau Sifat Salawat dan Salam membawakan 8 riwayat tentang sifat salawat Nabi. Di antara bentuk salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW ialah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik fi riwayati wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang artinya, ya Allah, berilah, yakni tambahkanlah sholawat sanjungan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi sholawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berilah berkah tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha tinggi lagi maha mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya. Dan termasuk sholawat yang disyariatkan yaitu sholawat yang biasa diucapkan dan ditulis oleh salafus soleh. Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala berkata, salafus soleh termasuk para ahli hadis telah biasa menyebut salawat dan salam kepada Nabi SAW ketika menyebut nama beliau dengan 2 bentuk yang ringkas, yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun Alaihi Salatu Wassalam. Alhamdulillah, kedua bentuk ini memenuhi kitab-kitab hadis, bahkan mereka menulis wasiat-wasiat di dalam karya-karya mereka untuk menjaga hal tersebut dengan bentuk yang sempurna, yaitu menggabungkan antara sholawat dan permohonan salam atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sholawat yang disyariatkan yaitu sholawat yang datang dari hadis-hadis doif, lemah, sangat doif, maudhu, palsu, atau tidak ada asalnya. Demikian juga sholawat yang dibuat-buat umumnya oleh ahli bid'ah. Kemudian mereka tetapkan dengan nama sholawat ini atau sholawat itu. Sholawat seperti itu banyak sekali jumlahnya, bahkan sampai ratusan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, zikir-zikir dan doa-doa termasuk ibadah-ibadah yang paling utama. Sedangkan ibadah dibangun di atas i'tiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak seorang pun berhak mensunahkan dari zikir-zikir dan doa-doa yang tidak disunnahkan oleh Nabi SAW, lalu menjadikannya sebagai kebiasaan yang rutin. Dan orang-orang selalu melaksanakannya,
semacam itu termasuk membuat perkara baru dalam agama yang tidak diizinkan Allah. Berbeda dengan doa yang kadang-kadang seseorang berdoa dengan dan tidak menjadikannya sebagai sunnah kebiasaan. Dinukil dari Fiqhul Adiyah wal Azkar, jilid 2 halaman 49 karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Kemudian memperbanyak membaca sholawat di setiap waktu dan tempat, terlebih-lebih pada hari Jumat atau pada saat disebut nama Nabi Muhammad SAW dan lain-lain tempat yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memohon sholawat atasku sekali, Allah bersolawat atasnya 10 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 408. Kemudian sholawat tidak menentukan jumlah, waktu, tempat, atau cara yang tidak ditentukan oleh syariat, seperti menentukan waktu sebelum berazan, saat khotib Jumat, duduk di antara dua khutbah, dan lain-lain. Dilakukan dengan sendiri-sendiri, tidak secara berjamaah, karena membaca sholawat termasuk zikir dan termasuk ibadah, sehingga harus mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sepanjang pengetahuan kami, tidak ada dalil yang membenarkan bersolawat dengan berjamaah, karena jika dilakukan berjamaah tentu dibaca dengan keras, dan ini bertentangan dengan adab zikir yang diperintahkan oleh Allah, yaitu dengan pelan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.